Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru untuk para tenaga honorer khususnya kategori R2 dan R3 terkait pengangkatan P3K tahun anggaran 2024, yaitu kabar terbaru rapat Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB dan BKN memutuskan P3K untuk honorer R2 dan R3 tidak akan dilakukan sekaligus. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024 di tahun 2025 ini. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Komisi 2 DPR RI berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan status tenaga honorer di instansi pemerintahan. Pengangkatan P3K honorer kategori R2 dan R3 menjadi salah satu langkah strategis yang kini difokuskan oleh pemerintah pusat. Melalui kebijakan pengangkatan P3K honorer kategori R2 dan R3, proses penataan pegawai atau kepegawaian dilakukan secara bertahap dan terukur. Kepala BKN atau Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah menjelaskan bahwa pengangkatan P3K bagi tenaga honorer R2 dan R3 akan dilakukan menyesuaikan kemampuan fiskal negara serta kebutuhan formasi di masing-masing instansi. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Rini Widiantini. Dalam arahannya, Menteri Pan RB Rini Widiantini menegaskan pentingnya solusi kepegawaian yang adil, semestinya atau sistematis dan keberlanjutan bagi ribuan tenaga honorer yang masih menanti kepastian status. Pengangkatan akan dilakukan secara bertahap, mengikuti prioritas nasional dan kemampuan anggaran negara, ujar Zudan saat rapat bersama anggota DPR RI. Langkah bertahap ini dipandang sebagai pendekatan realistis di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan ASN yang seragam di berbagai wilayah. Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dan pengangkatan dilaksanakan secara transparan, berbasis sistem merit, dan berorientasi pada kualitas. Hanya individu yang memenuhi syarat dan lolos seleksi yang akan diberi kesempatan untuk diangkat sebagai ASN P3K. Tenaga honorer kategori R2 yang telah lama mengabdi dan tercatat aktif
sebelum tahun 2021 menjadi salah satu prioritas utama dalam proses ini. Sementara itu, tenaga honorer kategori R2, maksudnya R3, yang belum terdata secara resmi tetap diberikan peluang. Namun, melalui mekanisme seleksi yang lebih ketat dan kompetitif. Kebijakan ini disambut dengan positif oleh berbagai kalangan, meskipun masih ada harapan agar prosesnya dapat berlangsung lebih cepat dan jangkauannya lebih luas. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga seluruh tenaga honorer mendapatkan kepastian status sesuai regulasi yang berlaku. Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat memberikan penghargaan yang sepadan terhadap dedikasi para tenaga honorer. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjaga keberlangsungan layanan publik yang optimal di seluruh daerah. Sebagai tambahan informasi, tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 merupakan tenaga honorer kategori 2 atau THK2 atau yang disebut dengan honorer K2. Kemudian untuk R3 merupakan tenaga honorer yang aktif dan terdata di database BKN. Untuk itu, kedua honorer yang mendapatkan kode tersebut yaitu R2 dan R3 untuk pengangkatannya menjadi P3K menurut Menpan RB dan BKN akan diangkat secara bertahap. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari Menpan RB, BKN, dan Komisi 2 DPR RI untuk para tenaga honorer kategori R2 dan R3, yaitu kabar terbaru mengenai rapat Komisi 2 DPR RI. P3K honorer untuk honorer R2 dan R3 tidak akan dilakukan sekaligus. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.